bisa ibadah online lagi di ibadah online sekolah minggu GKI Pahlawan. Kita bersyukur, kita mau menyatakan ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan saat ini kami memohon penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan suara Tuhan yang memanggil anak-anak, memanggil bu guru untuk menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Anak-anak, kalau tadi kita sudah menerima panggilan Tuhan, maka kita tidak boleh lelah ya untuk melayani Tuhan. Yuk kita mau pujikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Anak-anak, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan memuji. Siapa mau dengarkan cerita? Siapa mau dengarkan cerita? Siapa mau dengarkan cerita? Siapa mau dengarkan? Siapa mau dengarkan? Siapa mau dengarkan cerita? Siapa mau cerita sendiri? Siapa mau cerita sendiri? Siapa mau cerita? Siapa mau cerita? Siapa mau cerita sendiri? Aku siap dengarkan cerita. Oke, aku siap dengarkan cerita. Oke, aku siap dengarkan. Aku siap dengarkan. Aku siap dengarkan cerita. Oke. Oke anak-anak, sekarang kita masuk firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini Engkau boleh izinkan kami untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan melalui Bu Loren. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar firman Tuhan dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, nanti anak-anak bisa membaca firman Tuhan bersama mama papa di rumah ya. Oke. Di sini ceritanya adalah tentang kepemimpinan Bapak Musa. Anak-anak masih ingat kan ya tentang Bapak Musa yang waktu itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kondisinya adalah seperti ini anak-anak. Sama dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kan dipimpin oleh seorang seorang apa yo? Ya, seorang presiden. Nah, yang kita kenal dengan sekarang adalah presiden kita Bapak Jokowi ya. Nah, Bapak Jokowi ini akan memerintah, akan memegang kendali atau
menjaga bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Tetapi anak-anak bisa bayangkan dong berapa jauhnya tuh dari Sabang sampai Merauke. Pak Jokowinya cuma sendirian. Nanti ada gunung meletus misalnya di Jawa. Terus ada kebanjiran di Kalimantan. Terus ada ada masalah tuh, ada penyakit-penyakit yang menyerang di daerah Sumatera misalnya. Kan Pak Jokowi tidak bisa menanganin sendiri. Pak Jokowi tidak bisa sebentar ke Sumatera, sebentar lagi 1 jam lagi Kalimantan, 1 jam lagi ke Jawa, misalnya seperti itu. Tetapi biar semua bisa berjalan dengan baik, biar bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bisa merasakan hasil ataupun penanganan setiap masalah yang terjadi, Bapak Jokowi itu akan meminta bantuan. Nah, bantuan pemerintah daerah namanya anak-anak, yang dimana Pak Jokowi akan memilih seorang gubernur, kemudian ada bupati, ada Pak Camat, ada lurah, ada Pak RW, ada Pak RT. Nah, anak-anak mungkin pernah dengar ya, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak lurah. Nah, itu adalah wakilnya Pak Jokowi yang ada di tingkat-tingkat daerah sesuai dengan kelompok masing-masing rakyat Indonesia atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Nah, itu nanti akan dipimpin oleh siapa? Bapak RT, Bapak rumah tangga, ceritanya ya, rukun tetangga, misalnya seperti itu namanya. Sehingga semua permasalahan itu nanti dari RT nanti akan lanjut ke RW kelurahan sampai ke tingkat presiden. Seperti itu. Jadi Pak Jokowi tidak menangani secara langsung ke masyarakat. Sama ternyata halnya dengan Musa waktu itu. Jadi bisa dibayangkan anak-anak bagaimana Musa waktu itu kan mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Nah, pemerintahan baru terbentuk. Mereka juga belum mengerti tentang yang namanya hukum atau perekonomian. Nah, semua itu Musa yang menangani. Tetapi saat itu Musa bertugas nih, ceritanya nih, Musa nih bertugas menjadi seorang hakim ya anak-anak, hakim yang mengadili rakyat-rakyatnya yang bermasalah. Nah, bisa dibayangkan anak-anak, sekian banyaknya bangsa Israel itu kan ribuan orang tuh yang punya masalah, itu juga beratus-ratus orang. Mereka itu mengantri satu persatu dan nunggu masalahnya selesai dari pagi sampai malam belum dipanggil-panggil. Kan Musa memanggil mereka satu persatu. Jadi nanti ada yang urutan ke 300 berapa, itu nggak ngerti nanti selesainya jam berapa. Nah, melihat kondisi seperti itu, ada yang namanya Pak Yitro. Pak Yitro itu adalah bapak mertuanya Musa. Tahu ya bapak mertua itu siapa? Bapak dari istrinya Musa. Nah, Pak Yitro melihat, wah Musa, kamu kalau begini caranya, kamu akan kecapean sendiri. Kamu bisa sakit, tubuhmu nggak kuat, dan kasihan juga tuh rakyat-rakyat yang ngantri. Nggak selesai-selesai permasalahan mereka. Kalau kamu mau, coba ikutin saran saya, kata Pak Yitro. Coba kamu pilihlah 1, 2, 3 atau orang-orang dari bangsa Israel yang, nih syaratnya, bisa dipercaya. Kemudian yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, orangnya jujur. Nah, pilihlah mereka ini sebagai pemimpin. Pemimpin yang itu akan mewakili kamu. Jadi pilih 1 pemimpin untuk 1000 orang, pilih lagi 1 untuk pemimpin 100 orang,
pilih lagi satu untuk pemimpin 50 orang dan 10 orang. Nah, dengan begitu masing-masing mereka kalau ada masalah itu langsung lapor kepada pemimpinnya. Nanti kalau misalnya bisa diselesaikan oleh mereka, ya mereka langsung selesaikan di situ, nggak perlu sampai ke kamu. Kalau misalnya tidak selesai, maka baru meningkat ke pemimpin yang 50, ke 100, ke 1000, bahkan nanti engkaulah yang akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Nah, anak-anak, itu adalah pesannya Bapak Yitro, Bapak mertuanya Musa. Kira-kira Musa mau nggak ya ngikutin? Iya ya, betul juga kalau seperti itu. Berarti saya memang harus memilih orang-orang untuk mewakili saya. Nah, anak-anak, ternyata Bapak Musa juga berpikir, wah benar juga tuh yang disampaikan oleh Pak Yitro, seperti itu. Maka dari kejadian itu, kemudian Bapak Musa memilih masing-masing wakil-wakil untuk kelompok-kelompok ini tadi, sehingga mereka bisa bekerja sama dan permasalahan bangsa Israel, jadi rakyat-rakyat yang ada di situ bisa terselesaikan dengan baik. Juga Pak Musa juga tidak kecapean, tidak sakit, dan masyarakat juga langsung merasa tertangani, tertolong, terbantu untuk setiap masalahnya. Nah, sama sebenarnya dengan kita anak-anak, sama dengan di rumahnya anak-anak. Jadi masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Misalnya papa di rumah punya tugas tanggung jawab apa? Oh, papa ngurusin ini, papa kerja di kantor misalnya. Mama ngapain? Oh, mama punya kerjaan di rumah, masak misalnya. Atau anak-anak punya kerjaan apa di rumah, punya tanggung jawab apa, sehingga semua pekerjaan itu bisa selesai dengan baik, bisa membuat suasananya juga lebih enak, tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang kecapean nunggu, tidak ada yang badannya sakit, stres, aduh kepikiran harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu. Nah, tetapi semua sudah pada porsinya masing-masing. Tuhan juga ingin kita seperti itu. Oke. Nah, cerita hari ini sudah selesai. Itu tentang permasalahan yang terjadi pada bangsa Israel dan tentang kepemimpinan Bapak Musa, yang mana Bapak Musa itu memilih wakil-wakilnya, yang mana tadi ada syaratnya, harus takut akan Tuhan, harus jujur, dan dapat dipercaya. 3 hal ini harus punya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu 3 hal ini yang kita harus punya. Anak-anak juga begitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kami boleh belajar dari kepemimpinan Bapak Musa, di mana dia membagikan tugasnya kepada wakil-wakil yang dipilihnya untuk membantu menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Tuhan juga berkati kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak di rumah, sebagai seorang pelajar, melakukan tugas kami untuk belajar. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan dan pimpinan Tuhan saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Untuk pelajaran hari ini, untuk firman Tuhan pada hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Nanti lain waktu kita ketemu lagi minggu depan, anak-anak saya ketemu sama guru yang lain. Oke. Nah, pesan Bu Loren, tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker kemana-mana, makan makanan yang bergizi biar badannya tetap sehat, kuat, dan imunnya jadi meningkat biar kita tidak mudah sakit.
Oke anak-anak, sampai ketemu lagi. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang tadi mengajarkan kita untuk kita boleh peduli dan bertanggung jawab. Yuk kita sambut firman yang sudah kita dengar. Kita naikkan pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang saatnya kita aktivitas ya. Yuk kita buat daftar apa saja yang akan kita lakukan untuk membantu orang-orang yang lebih tua dari kita yang ada di sekitar kita. Nah, kalau daftarnya sudah jadi, bukan cuma kita tulis aja ya, tetapi kita harus mempraktekannya. Selamat beraktivitas. Anak, kita bersyukur sudah bisa mengikuti ibadah online dari awal hingga akhir. Mari kita akan berdoa, kita akan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, Engkau pimpin dan Engkau sertai setiap anak-anak-Mu boleh melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Engkau berkati kedua orang tuanya Tuhan dalam mendampingi anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Tuhan pesertai untuk guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati setiap pelayanannya. Kami serahkan juga untuk GKI Pahlawan Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan pada kami tiap hari. Mari anak-anak kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus